kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Ini kayaknya Cinderella lama-lama bingung sendiri ya. Tiap hari loh kita nyanyiin lagu ini loh. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sis, hai adik-adik, anak-anaknya Mama Ira, kawan-kawan semuanya. Kalau setiap kali ketemu Mama Ira di Ira Mesofaril bentuknya kayak begini, lama-lama begitu pas gitu kan, asli deng 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 deng. Gak apa-apa lah, biarin aja. Namanya juga Cinderella mah bebas ya, mau ngomong apa aja bebaskan gue ya. Oke, ngobrol seru hari ini bercerita tentang kehidupan. Again. Tapi emang selalu dong? relate loh dengan kita ini. Udahlah, kita ini ya sekarang mohon maaf dengan segala hormat. Setiap hari kita selalu membaca, entah dari media cetak, entah dari apa namanya digital dan lain sebagainya. Ceritanya sama semua. Ceritanya itu Cuma aja. case-nya beda-beda. Iya kan? Case-nya beda-beda. Tapi semuanya Garisnya nggak gini, AI agak membosankan sih Kika kalau menurut saya. Monoton. Kadang-kadang ceritanya kalau nggak politik semua gitu kan. Monoton itu yang hitam putih. Warnanya Mulai ngaco nih. Monokrom Bu, itu monokrom. Ya. Oke, kalau kita sekali-sekali ngebahas tentang kehidupan in real sekarang ya. Udahlah, kita nggak usah yang anak IO segala macam, udah. Kita udah terlalu capek. Persiapan diri untuk kesehatan jiwa dan raga. Oke, kita persiapkan dengan kesehatan jiwa dan raga. Di dalam kehidupan yang sekarang. Saya garis bawahi masalah tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa membentuk diri kita untuk menjadi seorang manusia yang lebih bermakna. Wes, dalam nggak sih bahasanya? Dalam ya, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan paham lah ya semuanya ya. Oke, jadi maksudnya begini, kita nih hidup nih ada polanya. Kita ini dibentuk, tidak hanya wujud kita yang dititipkan roh oleh Sang Maha Pencipta, tapi kita juga dibentuk sebagaimana adanya kita sekarang, mau perempuan laki, bentuk kita seperti ini gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengisi jiwa kita ya, badan kita yang kita bilang badan ini tanpa memiliki pola. Agar bisa, A to Z, pola yang bisa menopang hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih berarti. Oke, kita bahas satu persatu. Kita ngobrol ya, ngobrol lagi. Siap-siap. Mulai. Yang pertama adalah jelas yaitu makanan yang kita makan. Kenapa? Biar apa? Kenapa dan biar apa? Kalau saya tanya sekarang, kenapa harus makan? Ya kalau nggak menutupi rasa lapar ya Kak, berpikir pun nanti nggak bisa karena konsentrasinya kebagi-bagi. Karena dengan rasa aduh GERD, aduh. Pokoknya intinya kamu tuh makan. Rasa. Oke, sekarang makan tapi intinya pasti buat hidup dong. Nah iya dong. Ya, buat kesehatan dong. Kalau kita makan artinya kita untuk tetap hidup, bertahan. Ya. Makan minum kita bertahan ya. Dengan cara itulah kita bisa bernafas sampai dengan sekarang. Oke. Kenapa kita harus makan? Itu tadi. Kalau tadi AI menjelaskan itu salah satu reasonnya. Kalau kita tidak makan, kita tidak bisa berpikir dengan baik. Lalu kita ada uring-uringan soal masalah penyakit dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya tadi tanyakan endingnya kenapa dan biar apa? Kalau kita makan, biar kita bisa hidup. Setelah kita hidup, kita bisa mengisi nggak dunia ini dengan segala sesuatu yang lebih. Biar kita bisa cari uang. Semua. Biar kita bisa lebih ceria. Berkarya. Right. Jadi dengan makan kita menjadi lebih sehat. Kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik, ya kan? Berpikir dengan cermat dan lain sebagainya. Dan yang pasti membuat kita semakin bahagia. Coba kalau nggak makan, situ oke. Pasti. Udah pasti ya. Berikutnya lagi, yaitu apa AI menurut AI? Kayak sesuatu yang membuat kita lebih cerdas lagi. Apa tuh? Baca. Di situ tuh di kita tuh nggak ada ya budaya membaca. Kalau kita tuh ya lihat-lihat ya entah itu di film atau bisa kita lagi jalan-jalan, ketemu sama orang-orang orang ekspatriat tuh kok mereka tuh selalu membaca. Hobinya baca. Gitu ya. Sebetulnya gini ya. Iya, tidak ada warna yang membedakan warna kulit gitu tapi, ya. Kalau budaya membaca, buku yang kita baca. Jadi begini, kalau nggak tahu ya, saya punya pendapat, saya pribadi, correct me if I'm wrong.
kasih tahu saya kalau saya salah, Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Kalau kita membaca, berarti kita merasa diri kita semakin bodoh. Begitu sering membaca, kita semakin tahu kita semakin tidak mampu. Jadi kalau dibilang jendela kehidupan, itu adalah dengan cara membaca. Kita kan udah sok tahu nih, begitu kita baca kita salah, nah kan baru tahu kan, oh ternyata kita nggak secerdas itu, oh ternyata ilmu kita nggak sedalam itu. Jadi buku yang kita baca itu juga akan membentuk hidup kita. Jadi buku yang kita baca sejak kita masih kecil itu akan membangun satu, tanpa kita sadari maupun kita sadari, membangun karakter. Ya kan? Sampai sekarang saya ini paling senang hobinya nonton film action. Karena dari kecil saya senang banget nonton membaca buku tentang petualangan. Ya, oke. Lebih beda lah kalau yang lain nontonnya drama, saya nontonnya action. Next, apalagi kita bisa tahu di sini adalah sosok yang kita ikuti. Kalau di sini yang saya baca narasumbernya memberikan gambaran bahwa sosok yang kita ikuti itu mungkin cenderungannya adalah kepada siapa kita melihat figur ini untuk kita tidak hanya sebagai benchmark, sebagai tolak ukur gitu ya. Tidak hanya melulu dari segi fisiknya overall gitu kan. Lain ya, harus dibedakan. Sosok yang ada kalau kita anak-anak sekarang kan sering mengikuti followers misalnya orang-orang terkenal gitu kan ya. Orang terkenal misalnya siapa yang menjadi idolanya, mau dalam luar negeri apa segala macam, pokoknya ada figur yang menarik buat dia gitu kan. Nah, kalau misalnya itu pun kita baca atau kita ikuti yang saat ini kita jenisnya digital kali ya Kika ya. Iyalah, di media sosial banyak tuh kalau misalnya sosok itu kan misalnya ada satu orang yang misalnya menjadi idola lah ya. Iya. Hanya akhirnya diambilnya kan adalah kesimpulannya yang baik-baiknya ya, yang menarik dong, ya kan, yang bisa menghibur. Bisa penyanyi, bisa apa saja. Oke, atau bahkan Bapak Ibu kawan-kawan semuanya mengikuti figur-figur atau followers yang selain hanya menghibur ya, tidak hanya menghibur tapi memiliki keahlian, memiliki prestasi dan lain sebagainya ya. Contoh misalnya kadang-kadang juga tidak perlu orang yang terkenal, tapi misalnya ada orang jago masak, ibu-ibu jago masak misalnya gitu, atau seorang bapak pematung yang luar biasa ya, buat berkesenian lah, dan masih banyak lagi. Jadi sosok yang kita ikuti juga akan berpengaruh pada saat pembentukan hidup kita. Apakah kita mau mengambil serap ilmunya, ya kan? Habis itu kita contoh menjadi pemicu dan pemacu kita untuk trigger agar lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, berikutnya lagi adalah ini yang sekarang kadang-kadang ya kembali lagi gitu. Media yang kita nikmati ini kan sudah terbuka luas. Zaman yang saya dulu, pada saat kita, Bapak Ibu dan kawan-kawan, terbatas. Coba sebutin. Media yang kita ikuti. Garu-garu kepala saya. Dulu kita cuma punya TV hitam putih. TV-nya 14 inch. Aku masih loh. Masih ada? Ngalamin yang pakai TV hitam putih tapi pakai kertas berwarna. Saking nggak punya berwarna, kita pernah pakein kertas krep, tahu? Biar kelihatan berwarna, udah buram. Ya kan? Itu ada RCTI. Oke. Dari sarananya aja, TV-nya aja sekarang misalnya kita ngomongin soal above the line ya, media-media yang berhubungan dengan semua TVRI lah ya awal-awal. Ya mau promosi itu bentuknya adalah lewat TV, radio, apa segala macam itu kan sedikit banyak berpengaruh nggak sih buat kita? Iya dong, pasti menimbulkan juga bekas, menimbulkan memori, iya nggak sih? Iklan-iklan misalnya zaman dulu ya, acara-acara hiburan gitu kan, itu kan membuat hidup kita lebih berwarna, ya dong, ya kan? Nah sekarang media yang kita ikuti itu adalah merupakan sarana saja, fasilitas. Gitu. Kalau memang masih suka nonton TV silahkan, masih hanya tidak mau baca koran secara hard copy, silahkan, bisa lewat sekarang mau pakai iPad, mau pakai iPhone, mau pakai internet sarana apa saja lah ya, aplikasi. Jadi media yang kita ikuti juga berpengaruh dalam pembentukan hidup kita.
ya, berwarna atau tidak berwarna, it's depend on us. Kalau bacanya setiap hari kayak saya misalnya kriminal terus, pusing Pak, beneran Bu. Ya, kalau saya tuh dulu bacanya Pos Kota, mohon maaf. Jadi senang banget gitu Kalau berita-berita. aku pikiran rakyat, Oh, abdi mah di Bandung di ya, Bandung. say. Kalau saya mah Pos Kota, sekalian cari kira-kira ada rumah sewaan di mana. Gak ada yang disewa, pada baca doang. Next adalah Pengalaman. 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 Pengalaman itu yang membuat hidup ini ya, membentuk hidup ini lebih bermakna atau tidak. Hidup ini, pengalaman tuh katanya orang apa? Kalau orang bilang Belajar ya. menjadi guru yang Belajar terbaik. dari. Guru yang terbaik. Pengalaman adalah kesuksesan yang tertunda. Bisa juga kegagalan dan kesuksesan yang tertunda. Pengalaman adalah sesuatu yang kita pelajari dan pernah bukan dipelajari tapi kita alami mungkin ya. Lebih tepatnya kita alami. Dan sebagian besar juga pengalaman itu bisa pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Kalau kita semakin usia, kita semakin paham dan mampu menyerap ya, memahami dan pada akhirnya memahami dan menjalankan bahwa pengalaman sebagian perlu kita saring agar lebih baik lagi, jangan kita lakukan lagi yang buruk-buruk gitu ya. Ya. Udah, kesimpulannya gitu aja. Jadi kalau misalnya untuk yang muda-muda nih, yang sepantaran 25, yang baru menikmati pengalaman indah gitu kan. Kalau kita udah tahu tahu yang deh asam garamnya. Nah, udah gitu kita udah ngobrolin nih. Hmm. Harus hati-hati emang benar ya. Jadi Iya. lebih wise Ya, aja. pokoknya kalau kata orang tua gini, pengalamannya bapak dulu, pengalamannya ibu, gak pernah Kan begini. kamu kerasa loh udah Yes, ya. biasanya bututnya begitu. Ntar belum tahu nih kumpulnya. Nah, ya bahaya. Itu kalau udah Kepentok. kalau Ibu Suri udah ngomong kayak begitu, hati-hati. Waduh Nah. gitu. Pengalaman, udah selesai hidup kita langsung, ya kan? Ya, yang pasti pengalaman itu adalah sesuatu yang mahal, ya kan? Setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Belajar dari pengalaman tersebut, kita ambil sari-sarinya yang baik saja. Pengalaman yang jelek masukin dalam karung, buang ke laut. Ya, oke. Next. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dulu sekarang. Ya, cakep. Yes. Kita kan sekarang berpengalaman sama sama orang yang menghabiskan waktu bersama. Itu kan nggak hanya pasangan, keluarga, anak-anak dan segala macam. Ya. Nah itu juga biasa ya, sama akan ada relate kepada pembentukan hidup kita gitu. Kebayang nggak kalau orang yang hidup bersama dengan kita ya, yang biasa hidup bersama dengan kita itu adalah orang-orang yang tertutup. Orang-orang introvert kita akan terbentuk menjadi orang seperti apa? Sama nggak? Sama kan? Sama. Extrovert sama juga, meledak-ledak ya kan. Orang yang acuh tak acuh, orang yang kuper, orang yang segala macem, itu bisa berpengaruh pada hidup kita. Makanya kita bilang, makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, ayo kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada anggota keluarga kita yang terkesan agak menutup diri atau merasa rendah diri dan lain sebagainya ya, atau tidak bisa lagi kita ini ya harus itu diselamatkan. Berarti tergantung juga sama lingkungan ya. Oh iya lah. Lingkungan itu apalagi? Karena kalau misalnya lingkungan itu akan terbentuk ya kalau ada manusia-manusia di dalamnya. Benar nggak? Iya. Gimana kita bisa membuat satu penilaian lingkungan kalau tidak ada siapa-siapa di situ? Blank aja gitu kan? Dan kita Kosong juga harus pilih gitu ya kan? lingkungannya ya. Lingkungan itu Yang juga harus berpengaruh. seperti apa. Yes, lingkungan seperti apa gitu. Dan kalau bisa juga ya, kita tuh harus menata kebiasaan loh gitu loh Mbak Mira. Kebiasaan, Baik atau buruk kali oke. ya. Good habit, bad habit. Habit. Oke. Good habit sesuatu yang wajib kita punya. Ya, belajar dari hal terkecil. Mau kita diajarin dari kecil tentang segala kebiasaan baik apa aja, saya nggak mau ngebahas detailnya. Pokoknya segala kebiasaan baik itu perlu kita pupuk sampai dengan sekarang. Ya, kalau masih lupa-lupa minta orang lain, orang yang kita percaya, anggota keluarga kita untuk mengingatkan. Contoh, makan yang teratur, ya kan? Buat yang usia-usia yang seperti kita sekarang, kalau memang harus olahraga yang teratur, ya, dan lain sebagainya. Semua yang good habit. Tapi bad habit ini biasanya menimbulkan kebiasaan itu yang apa ya? Agak susah banget ya kalau dihilangkan begitu. Jadi bad habit, bagaimana kalau kita kikis dengan kegiatan yang bagus aja? Kita kurangi aja. Ya, selalu berpikiran positif lah. Ya, kita isi, ya, kita balik ke semua, kita twist dengan hal-hal yang lebih bermakna dalam hidup ini.
gitu. Terus ini yang lucu banget nih, kesehatan usus Mbak Mera. Tapi hidup ini tuh kan balik lagi antara makanan dan pencernaan tuh emang bener ya paling utama ya. Kesehatan usus loh. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, kita kan udah gak muda lagi. Diingetin lagi deh, ya kan? Kenapa usus itu selalu bermasalah? Karena kita sendiri tidak pernah bisa mengontrol apa yang harus kita kontrol. Benar nggak? Intake makanan yang kita olah itu kan masuk ke dalam perut kita, ya kan? Diolah, diserap, semuanya usus, ya kan? Kenapa harus usus? Ya dia duluan yang ngegiling dari sini, masuknya ke situ. Ditransfernya mau kemana? Iya, jantung, pokoknya paru. semua, ya pokoknya gitu. Nanti pada akhirnya fal tubuh yang lain bekerja. Tapi intinya kalau usus kita beribet, berisik kayak saya begitu, misalnya nggak enak, kita ngapa-ngapain juga nggak enak. Ini berhubungan dengan kesehatan kita sebetulnya. Saya rasa itu sih AI gitu ya. Banyak banget sih sebetulnya hal-hal lain ya yang bisa usus aja bisa ngerancang untuk kesini ke sono. Oh iya. Dan hidup kita usus kecil, usus besar, 12 jari gitu. Apalagi kalau misalnya kita juga harus bijak. Manja banget deh. Mau cepet kelar ya Bu ya. Dengan tujuan yang kita bisa merancang. Merancang apa Bu? Segala sesuatu yang bertujuan. Bertujuan untuk kehidupan. Misalnya bertujuan untuk masa depan. Kenapa kita harus merancang? Karena kita diberikan akal pikiran yang sehat. Karena kita manusia adalah makhluk yang paling tertinggi nilainya, iya kan? Kita harus punya rancangan dalam hidup ini. Apa yang terjadi kalau kita hidup statis? Jadi kayak kalau misalnya ini aja yang sangat-sangat simple aja. Apa ya? Coba kamu kalau belajar tujuannya mau jadi apa? Itu kalau jelas, kalau mau belajar. Tapi kalau memaknai tujuan hidup, itu lebih luas lagi, ya kan? Setiap orang kan waktu itu saya pernah bahas lagi, pernah berkali kita bahas namanya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan, ya kan? Tujuan hidup kita apa? Misalnya pergi ke ke tanah suci misalnya, atau kita mau beribadah, atau kita mau menikahi seseorang kita cintai, itu kan sesuatu yang in real kan, iya nggak? Bukan mengada-ngada, bener nggak sih? Kalau kita tujuannya nggak jejak di bumi, ya, kalau kita cuma mengada-ngada, itu salah satu faktor yang perlu segera dikonsultasikan. Cek jadwal. Iya dong. Makanya kita tuh harus menata hidup ini sedemikian rupa agar kita punya tujuan yang semantap-mantapnya. Walaupun kita sudah tidak muda lagi, tujuan hidup kita adalah apa? Menyayangi sampai kita tiada, keluarga sekeliling kita, ya nggak? Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, ya kan? Kita menyayangi orang tua kita, anak-anak kita, kakak beradik semuanya, karena itu tidak ada tergantikan. Itu tujuan hidup kita, membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Kalau keyakinan yang kita pegang itu, we're talking about faith kali ya. Jadi faith itu kan sesuatu yang ada di hati kita, ya kan? Tadi kan kita udah punya tujuan. Suatu hari ini aku seperti ini kehidupan di masa yang akan datang. Itu tuh emang harus. Tadi ngomongin soal apa? Tujuan. Kan kita punya mimpi. Kita nggak bisa mencapai mimpi kalau kita nggak ada usaha. Iya, tentunya. Ya kan? Kita punya keyakinan, faith yang kita pegang. Selain kita punya iman, kita punya keyakinan. Dengan kita beriman yang baik, kita memiliki keyakinan yang baik akan mencapai sesuatu atas izinnya. Itu yang akan membuat kita hidup ini semakin mewah, lengkap. Luar biasa. Nggak ada lagi deh pokoknya. Udah dapat cinta, udah dapat sayang, udah kita punya iman, kita punya tujuan, kita punya hidup faith, semuanya. Pinter. Nah itu tadi. Kan tadi kita udah jelasin dari A sampai Z. Harus jencok ya. Jencok dong. Kalau nggak jencok mana kata di main Apollo, di Apollo. Di air. Kok di air? Di atas sana di atas sky. Sky. In the sky ceritanya. Padahal cuma mau ngomong di bulan doang, susah bener ngomongnya. Ya. Oke, jadi banyak banget poin-poin yang bisa kita gali. Tapi intinya adalah bahwa untuk membentuk sebuah kehidupan itu tidak akan bisa terrealisasi dengan baik. Bila mana kita tidak bisa memberikan keyakinan dulu pada diri kita nih.
bahwa kita mampu. Itu dulu kuncinya, ya. Jadi niat dulu nih, niat bahwa hidup kita akan lebih baik, akan lebih bermakna, akan lebih banyak manfaatnya bagi orang lain dan diri sendiri. Dan yang pasti jangan pernah merasa tidak mampu. Apa sih Kik namanya kita bilang? Jangan menyerah gitu. Pesimis. Udah deh. Ntar kalau kita udah makannya bagus, ya kan, udah baca bukunya bagus-bagus, kalau dia tetap pesimis, gak ada gue begini, udah capek. kelar. Saya juga capek ngomongnya. Oke Bapak Ibu, sama kawan-kawan semuanya, Cinderella aja capek, besok aja ya kita ngobrol lagi ya. Udah jam 12 lagi. nih. Oh, berubah jadi labu dong kita. Udah, banyak terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Nonton terus Irama So For You because this is real. Cium sayang-sayang untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.